Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan lewat sapaan pagi pada hari ini, Jumat tanggal 6 Mei 2022. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 23, demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran menuju keteladanan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menunjukkan dan menjadi contoh teladan bagi orang percaya. Salah satunya adalah sikap Tuhan Yesus memperlakukan orang yang melakukan kejahatan atau memperlakukan musuh-musuhnya terhadap Dia dengan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 17. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Saudara-saudara, sebagaimana selama kita hidup di dunia ini, di tengah-tengah hidup kita pasti ada orang jahat, pasti ada perbuatan jahat yang akan terjadi. Dan dunia ini seolah-olah mengajarkan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, kekerasan harus dibalas dengan kekerasan, bahkan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan yang dilakukan. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya hidup untuk mengasihi. Bagaimana Yesus telah membuktikan, telah memberikan contoh teladan tentang kebaikan ketika memperlakukan musuh atau yang melakukan kejahatan terhadap Dia. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, agar kita orang percaya hidup sebagaimana Tuhan Yesus telah memberlakukan orang yang melakukan kejahatan dengan kasih. Saudara-saudara,
selama kita hidup di dunia ini kita tidak perlu bertanya mengapa kekerasan, tindak kejahatan yang diajarkan oleh dunia ini kepada manusia, mengapa kejahatan dibalas dengan kejahatan, kekerasan dibalas dengan kejahatan. Tapi yang perlu, yang harus kita lakukan sebagaimana keteladanan dari Tuhan Yesus, bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Setiap musuh atau yang melakukan kejahatan kepada kita orang percaya, sebaiknya kita memperlakukannya dengan tidak membalasnya. Karena kita tahu bahwa pembalasan bukan hak kita, tetapi hak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada renungan pada hari ini kita diajarkan untuk mengasihi musuh dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jelas tadi dalam hari ini Tuhan Yesus tidak sekedar berteori, melainkan Ia adalah suri teladan dalam prinsip firman Tuhan itu. Oleh karena itu setiap orang percaya wajib meneladani Dia, wajib meneladani Kristus. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kembali kami mendengarkan firman-Mu, mengajarkan keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bagaimana memperlakukan orang jahat, memperlakukan musuh, bukan dengan kekerasan atau kejahatan, tapi pengajaran keteladanan Tuhan Yesus dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kami orang percaya hidup atas dasar kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati kehidupan kami semua di sini pada hari ini. Dan Tuhan memberikan kami keteladanan dan kami juga menjadi teladan bagi sekitar, bagi saudara-saudara kami. Tuhan memberkati kami, memberkati aktivitas kami dalam satu hari ini, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,